Pada chapter sebelumnya, Baek Jongso dan Nong Domyong menunggu Chun Ye-won menyelamatkan ibu dari Baek Jongso di gudang dekat pinggiran kota Shenyang. Tapi di luar dugaan, Lim Yong datang ke sana membawa senapan mesin. Nong Domyong berharap Lim Yong mau menyelamatkannya, tapi tiba-tiba Chun Ye-won datang. Kita dengarkan lanjutannya. Nanomasin Season 2 Chapter 33. Wilayah 10.000 pegunungan terletak di antara wilayah Guangxi dan wilayah Guangdong. Di puncak dari salah satu dari 10.000 pegunungan itu ada kuil milik anggota Ordo Iblis Langit. Acara tahunan diadakan di sana setiap tahun pada awal hari tahun baru. Di kuil itu terdapat kotak kaca yang berisi piring dan benda giok dari penguasa masa lalu. Tetapi hanya sedikit orang yang memiliki kesempatan untuk dapat melihat bagian dalam kuil itu. Di antara banyak klan di sekte iblis, hanya ada 12 klan berperingkat tinggi, keluarga guardian, dan keturunan langsung Lord yang diizinkan masuk. Sedangkan untuk klan jurus murni, awalnya itu adalah klan yang layak, tetapi karena Baekgi menjadi salah satu dari 6 pedang, klan jurus murni menjadi klan berperingkat tinggi. 28 tahun yang lalu, semua anggota tingkat tinggi dari Ordo Iblis Langit, termasuk anggota klan jurus murni, berkumpul di kuil untuk terakhir kalinya ketika tuan mereka saat ini, Cheon Woo-jin, dipanggil untuk penuntutan perkara. Ibu. Shh, Jongso, diam nak. Kim Oh-yeon menenangkan Baek Jongso yang masih kecil saat itu. Sebuah pertemuan sedang berlangsung di dalam kuil. Suasananya tampak tidak bagus dan keluarga dari masing-masing klan yang menunggu di luar aula pertemuan semuanya terdiam. Ibu, ini lihatlah di sini. Meskipun Baek Jongso kecil sudah terdiam, Baek Jongso menarik tangan ibunya menunjukkan ke sebuah tempat. Tempat di mana Baek Jongso kecil membawa ibunya adalah aula pameran tempat barang-barang dari para lord masa lalu disimpan. Baek Jongso menunjuk ke sebuah pajangan dan berkata, Ibu, lihat itu. Baek Jongso menunjuk ke sebuah tempat yang menyimpan name tag dari para penguasa masa lalu. Di dalam etalase kaca ada total 43 piring batu giok, termasuk piring pendiri kultus iblis. Tetapi di dalam etalase kaca itu ada satu slot piring yang kosong. Apakah ada yang mencuri piring name tag Lord? Slot yang kosong itu adalah tempat piring giok milik Lord ke-24, Lord yang menggantikan Lord Cheon Yuzong. Ibu, jika itu dicuri, bukankah seharusnya kita melaporkan itu kepada polisi, Ibu? Aigo, anakku. Kim Oh-yeon memeluk Baek Jongso dan berkata, itu kosong bukan karena seseorang telah mencuri piring Lord ke-24. Lalu kenapa, Ibu? Lord ke-24 telah berubah menjadi dewa iblis dan dia melindungi Ordo Iblis Langit. Itulah sebabnya kami tidak memiliki piringnya. Wow. Nak, diamlah, jangan berisik. Ya, maaf Ibu. Sebenarnya Geum Oh-yeon agak berbohong. Geum Oh-yeon juga tidak tahu apa alasan pastinya. Jika melihat catatan sejarah kultus iblis yang telah diturunkan dari generasi ke generasi, sepertinya
Lord ke-24 tiba-tiba menghilang. Dia adalah Lord terakhir dari keluarga Cheon yang menyandang gelar Cheonma atau Dewa Iblis. Orang-orang dari sekte iblis memiliki banyak keraguan tentang hilangnya orang yang merupakan Cheonma kedua dan yang menyelamatkan sekte iblis tersebut pada masanya. Dikatakan bahwa 6 pedang percaya bahwa Lord ke-24 akan kembali. Bahkan mereka mempercayai hal itu sampai saat mereka tidur di ranjang kematian mereka. Giom Oh-yeon juga tidak bisa mengerti apa yang telah terjadi, dan sebagian besar anggota sekte berpikir bahwa batu giok yang hilang adalah bagian dari sejarah Ordo Iblis Langit. Itu merupakan sebuah legenda. Piring milik Lord ke-24 bertuliskan, "Terima kasih Lord of the Sky Demon Order ke-24, Chun Ye-won." Tiba-tiba muncul di lantai. Mata Giom Oh-yeon goyah saat melihatnya. Baek Jong-soo juga gemetar. Piring giok yang hilang dari kuil pemujaan yang tidak terbuka untuk siapapun sekarang berada di depan mereka. Dan segel Cheonma ada di dalam piring itu, membuktikan bahwa itu bukanlah piring palsu. Giom Oh-yeon yang menatap itu tiba-tiba teringat sesuatu. Lord ke-24 dan pemegang terakhir pedang iblis langit menghilang. Jika putra tertua Chun Yu-seong menemukan pedang iblis langit yang telah hilang, maka ada kemungkinan besar dia menemukan lempengan giok milik Lord ke-24 bersama tubuhnya. Tapi jika dipikir secara rasional, bagaimana mungkin seseorang dari 1000 tahun yang lalu masih hidup? Tapi Giom Oh-yeon masih tidak bisa mengerti mengapa orang di hadapannya ini marah-marah. Saat itulah Chun Ye-won membuka mulutnya. "Sejak kapan sekte iblis berubah menjadi berantakan seperti ini? Berikan aku detailnya." Giom Oh-yeon hanya terdiam. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Chun Ye-won. Selama ini Giom Oh-yeon menyangka Chun Ye-won adalah putra tertua dari pemimpin perusahaan langit hitam saat ini. Jadi tidak masuk akal jika Chun Yu-seong, putra tertua, ketua, tidak tahu mengapa perusahaan itu dibubarkan. Padahal dirinya lah salah satu alasan mengapa perusahaan itu dibubarkan. Tapi tidak seperti Giom Oh-yeon yang kebingungan dengan situasi saat ini. Baek Jong-soo memiliki pemikiran yang berbeda. Dia ingin menanyakan satu hal, satu pertanyaan yang diperlukan untuk sebuah penegasan. Tidak seperti Giom Oh-yeon, ibunya, yang menyangkal kemungkinan bahwa dia adalah Lord ke-24. Baek Jong-soo sedang memikirkan penjelasan. Semua orang tahu bahwa tidak mungkin bagi manusia untuk hidup selama 1000 tahun. Tapi ada pengecualian untuk setiap aturan. Setiap gate muncul orang-orang tingkat tinggi dengan kemampuan khusus dan prajurit telah mampu hidup selama lebih dari 100 tahun. Dan ketika aku melihatnya saat pertama kali, iya, pakaian dan gaya rambut Chun Ye-won tidak tampak seperti orang pada zaman masa kini. Dia memiliki rambut panjang dan dia mengenakan kostum prasejarah. Itu adalah tampilan standar dari sekte pada zaman masa lalu. Tapi selain berpikir itu aneh, dia tidak terlalu memikirkannya. Baek Jong-soo mengangkat kepalanya dan menatap Chun Ye-won. Chun Ye-won sedang menatap dengan tatapan marah. Dalam tatapan marahnya itu, Chun Ye-won mengeluarkan aura yang bisa dirasakan dari mereka yang berada dari luar dunia fana. Baek Jong-soo menundukkan kepalanya tanpa menyadarinya. Dia bahkan tidak bisa melakukan kontak mata dengan Chun Ye-won saat ini. Baek Jong-soo yang sedang kebingungan diam-diam mengirim pesan telepati kepada ibunya. "Ibu,
Aku tahu itu tidak masuk akal, tapi sepertinya benar. Kim Oh-yeon tidak bisa menjawab pesan telepati karena dantiannya sedang rusak. Jadi dia hanya berbisik. Apa maksudmu, nak? Firasatku mengatakan dia adalah Lord ke-24, Ibu. Apa? Aku juga tidak ingin mempercayainya. Tapi Baek Jong-so ingin meyakinkan bahwa itu memang benar. Baek Jong-so merasa sangat bersemangat sehingga dia bisa merasakan jantungnya berdebar kencang. Lalu tanpa berpikir lagi, Baek Jong-so bersujud kepada Chun Ye-won. Dengan kepala di lantai, Baek Jong-so bertanya, jika aku diizinkan untuk bertanya, apakah Anda adalah Lord ke-24? Baek Jong-so percaya bahwa orang di hadapannya ini belum pernah berbohong. Kim Oh-yeon juga bersujud. Dia yang sambil membungkuk juga menatap Chun Ye-won dengan tatapan curiga. Lalu Chun Ye-won berkata kepada mereka, sepertinya kau benar-benar keturunan baik, Gi, karena banyak sekali keraguan yang kau miliki. Mendengar itu mereka berdua terkejut dengan cara dia menyebut nama pemimpin baik, Gi. Pemimpin klan mereka, pemimpin ke-14. Seolah-olah dia adalah bawahan. Cara dia mengatakan itu secara alami sehingga mereka sedikit lebih yakin bahwa dia adalah benar-benar Lord ke-24. Saat itu Kim Oh-yeon mengerutkan kening dan menanyakan satu hal lagi. Aku tahu ini mungkin tidak sopan, tapi tidak apa-apa jika aku bertanya satu hal lagi? Chun Ye-won tidak menjawabnya dan Kim Oh-yeon melanjutkan. Pemimpin baik Gi, kepala ke-14 dari klan kami, mengatakan bahwa dia menerima bantuan dari Lord ke-24 ketika Anda pertama kali bertemu. Apakah Anda tahu bahwa pertanyaannya terhenti? Itu adalah seseorang yang hanya diketahui oleh Kim Oh-yeon karena dia adalah istri dari kepala klan jurus murni yang terakhir, dan dia juga bukan sesuatu yang akan diketahui oleh klan lain. Apakah ibu juga mencoba untuk memastikannya? Karena Baek Jong-so telah buron hampir sepanjang hidupnya, dia tidak tahu banyak detail tentang klannya. Kim Oh-yeon menatap Chun Ye-won dengan tatapan tegang, takut Chun Ye-won tersinggung. Tapi di luar dugaan, reaksi Chun Ye-won adalah sebuah senyuman. Jadi Baek Gi meninggalkan catatan tentang sesuatu seperti itu. Baek Gi yang dia kenal adalah tipe orang yang tidak suka orang lain mengetahui hal-hal pribadinya. Namun sepertinya Baek Gi telah meninggalkan catatan kebaikan yang telah ditunjukkan Chun Ye-won padanya di awal akademi. Ternyata Baek Gi meninggalkan catatan tentang kebaikan Chun Ye-won yang telah membantunya saat Baek Gi sedang dicuni oleh klan racun. Lalu Chun Ye-won berkata yang membuat mereka berdua terkejut. Apakah yang kau maksud adalah tentang saat aku mendetoksifikasi racun di tubuhnya selama kita masih berada di akademi? Mendengar itu mereka berdua benar-benar terkejut. Kim Oh-yeon menutup mulutnya dengan telapak tangannya dan matanya terbuka lebar. Apa yang dikatakan Chun Ye-won hampir identik dengan apa yang ditulis Baek Gi dalam catatan itu. Baek Gi sendiri yang menulisnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini semua benar-benar terjadi. Dia sangat terkejut sehingga dia kehilangan kata-kata. Seluruh tubuhnya terus bergetar dan dia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Dia mulai kesulitan bernafas ketika dia diselamatkan saat dia berada di luar tembok pertahanan. Dia berpikir bahwa dia tidak akan bisa menyaksikan keajaiban lain dalam hidupnya. Tapi
sebuah keajaiban nyata terjadi tepat di depan matanya. Dewa iblis, dewa iblis, dewa iblis. Dia benar-benar dewa iblis. Dia menatap tubuh Jun Yeun, sementara tubuhnya sendiri bergetar. Dia lalu membenturkan kepalanya di lantai 3 kali. Ibu. Baek Jong-soo terkejut melihat reaksi ibunya itu. Darah menetes dari dahinya saat dia membenturkan kepalanya terlalu keras ke lantai. Kemudian dengan tangan terangkat dan mata memerah, dia berteriak. Semua memuji Ordo Iblis Langit yang hebat. Hidup Ordo. Seorang anggota klan jurus murni yang tidak penting mampu melihat Jeonma generasi kedua yang legendaris. Dewa Iblis, mohon maafkan aku atas kekasaranku sebelumnya. Kim Oh Yeon mengakuinya. Baek Jong-soo yang mendengar hal itu menatap Junyo dengan mata gemetar. Di depannya adalah penguasa dari piring batu giok yang hilang, dari kuil yang dia lihat ketika dia masih kecil. Lalu Baek Jong-soo juga dengan segera menundukkan kepalanya dan berteriak. Pemimpin klan jurus murni Baek Jong-soo menyapa Jeonma generasi kedua dan Dewa Iblis dari Ordo Iblis Langit Agung. Legenda Ordo Iblis Langit tidak berbohong. Lord dan Master dari Sky Demon Order telah muncul. Masalah itu tidak mereda dengan mudah. Ketika mereka melihat orang yang disebut orang legendaris dalam klan mereka, emosi mereka melonjak. Jun Yeun harus menghentikan mereka. Kendalikan dirimu. Jun Yeun melambaikan tangannya dan giok yang berada di lantai bergerak naik ke atas. Mata Baek Jong-soo berbinar. Jun Yeun yang telah marah beberapa saat yang lalu menatap Kim Oh Yeon. Lalu Kim Oh Yeon berkata dengan hati-hati, Jeonma, silakan bertanya padaku apapun. Apakah dalam catatan sejarah kalian diceritakan tentang bagaimana aku mati? Sebutan orang-orang ini untuk memanggilnya berbeda dari apa yang dikatakan oleh keturunannya Jeon Museong. Mungkin itu disebabkan karena sumber waktu yang berbeda. Namun gelar yang dia miliki di sini adalah Dewa Iblis. Itu adalah gelar yang dia dapatkan di zamannya sendiri, yang diubah berkat keturunannya. Ayo, jawab. Bagaimana aku mengatakannya ya? Jawab aku. Pada perintah tegas itu, Kim Oh Yeon berbicara dengan nada gemetar. Aku minta maaf, tapi kita tidak tahu apa yang terjadi dengan jelas. Di situ tercatat bahwa Jeonma menghilang di bagian barat Liaoning saat dia kembali ke sekte dari pegunungan Changbai. Mendengar itu, ekspresi Jun Yeun mengeras. Dia samar-samar mengingat kembali. Tapi dari apa yang dijelaskan oleh Kim Oh Yeon, Jun Yeun yakin bahwa jadi ini adalah dunia yang sama dengan tempat aku menghilang.